بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد والشكر لله القائل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي لا نبي بعده، القائل في حديثه الشريف: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir pada malam yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, sekali lagi di malam yang ke-25 bulan suci Ramadan tahun 1440 Hijriah ini kita bisa bersama-sama beriktikaf kembali di masjid dekat rumah kita, walaupun suasana dalam suasana wabah penyakit virus corona ini, karena tidak ada siapa, kita saja. Masjid kita dekat di sebelah rumah, jadi kita alhamdulillah ada kesempatan untuk sama-sama beriktikaf. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan mengulang kembali dan kita akan lihat detailnya satu persatu berkaitan dengan masrifuz zakah. Kemarin kita bahas sedikit, tetapi kita akan bahas secara terperinci berkaitan dengan masrifuz zakah ataupun yang kita kenal dengan mustahik zakat ataupun asnaf yang 8. Kebetulan ada Pak Haji nih, amil kita ya. Di dalam surah At-Taubah ayat 60 tadi yang kita bacakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Nah, yang pertama, innamas shadaqatu lil fuqara', yaitu fakir. Siapa dia fakir itu? Kita melihat secara terperinci. Al-fuqara itu kan jamak. Ya, kalau lebih dari 2, kalau dalam bahasa Arab, kalau lebih dari 2 disebut jamak, 3 ke atas itu fuqara. Kalau satunya fakir, kalau 2-nya fakirain, kalau 3 fuqara. Kalau dalam mazhab Syafi'i menjelaskan al-faqir wa man la mala lahu aslan. Man la mal lahu aslan. Orang yang tidak punya harta sama sekali, fakir itu. Wala kasba min halal, dan tidak punya pekerjaan. Au lahu mal au kasb halal la yakfi, atau dia punya harta ataupun ada kerjaan yang halal tetapi tak mencukupinya. Itulah yang disebut dengan fakir. Bi an kana aqallu min nisfil kifayah, dia lebih dari setengah perluannya itu. Misalnya kalau dia, kemarin kita bahas juga masalah fakir ini, tapi tidak terlalu secara detail ya, asbab 8-nya.
Min nisbil kifayah ini maksudnya ketika dia bekerja untuk mencari makan, dia dapat satu kali makan saja, tidak bisa satu hari. Satu hari yang biasa normalnya manusia makan 3 kali, tapi kalau dia hanya bisa mencari kalau orang bilang sekarang kais pagi makan pagi, kais siang makan siang, macam ayam lah. Nah, ayam itu dia mau kais pagi, nanti untuk makan situ. Nanti dia nyari lagi, mau kais lagi, dapat yang siang. Nah, begitu seterusnya. Walam yakun lahu munfiq yu'tihi bima yakfi kazauj. Binisbah lizaujah. Kalau dia istri yang fakir, ada suami, tapi suaminya tidak bisa menafkahinya. Sama juga. Suaminya untuk menafkahi dirinya sendiri saja tidak sanggup, apalagi menafkahi istrinya. Wal kifayah tu'tabar binisbah li umrihi al-ghalib wa huwa 62 sanah. Illa idza kana lahu mal yattajir fihi wa yu'tabar ribhuhu fi kulli yawm ala haddah. Fa in kana ribhuhu fi kulli yawm aqall min nisbil kifayah fi dzalikal yawm fa huwa faqir. Nah, kemudian batas umurnya itu kalau dia disebut umur yang cukup, artinya kalau di sini dibilang 62 tahun, kalau dia punya harta yang diperdagangkan, umur 62 tahun tapi hartanya bisa diperdagangkan, tetapi hasil dari hartanya yang diperdagangkan itu tidak cukup juga untuk dia makan satu hari, hanya setengah saja. Misalnya kalau dia makan 3 kali satu hari, yang sarapan tak dihitung lah, makan siang sama makan malam, setengahnya saja, dia hanya bisa makan siang saja atau hanya bisa makan malam saja, juga masih disebut fakir. Itu fuqara ataupun fakir. Fa in kana indahu minal mal awil kasb ma la yakfi fi nisfil yawm fa huwa faqir. Sekali lagi, dia orang fakir itu dia tidak bisa mencukupi dirinya, menafkahi dirinya dalam satu hari. Kemudian al-miskin. Nah, yang kedua, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, masakin itu jamak juga. Mufradnya satu orangnya miskin. Kalau jamak lebih dari 2, 3 ke atas itu disebut masakin. Man qadara ala malin aw kasbi halal yusawi nisfu ma yakfihi fil umr al-ghalib al-mutaqaddim aw akthar min an-nisf wala yamna' min al-faqr wal maskanah wa wujud muskan ra'id bihi aw wujud thiyab kadalik walau kanat litajammul wa kada la yamna' min wasfil mar'ah bil faqr wal maskanah wujud ala hala laha tahtaj bi tazayyun bihi 'ada. Kalau orang miskin ini lebih tinggi sedikit derajatnya daripada orang fakir. Nah, dia bisa makan, bisa bekerja, misalnya dia dapat untuk mencukupinya, untuk mencukupi makannya hari itu, tapi tidak bisa berlebih, tidak ada bisa nyimpan, tidak bisa nyimpan. Man qadara ala mal au kasbil halal, dia punya harta, dia punya pekerjaan yang halal, kemudian dia bisa makan hari itu, tetapi dia tidak bisa nyimpan sama sekali, tidak bisa nyimpan. Fala yamna minal faqr wal maskanah, minal faqr wal miskin wujud maskan laikli. Nah, biasanya orang miskin ini juga, kalau orang fakir tadi untuk menghidupi dirinya saja tak mampu, apalagi mau beli rumah. Sama juga orang miskin pun sama.
Orang miskin dia punya beberapa harta, punya pekerjaan yang halal, tetapi dia hanya bisa mencukupi dirinya, tak bisa menyimpan lagi sehingga tak bisa beli tempat ataupun rumah. Ini yang disebut dengan miskin. Derajatnya lebih tinggi sedikit daripada fakir. Kemudian yang ketiga, al-amil 'ala zakah wal 'amilina 'alaiha, hanya kembali kepada zakat. Wal 'amil 'ala zakah. Siapa amil? Man lahu dakhala fi jam'i zakah, kas-sa'i wal hafiz wal katib, wa innama ya'khudul 'amil minha idza faraqaha al-imam. Lam yakun lahu ujrah muqaddarah min qablihi min qibalihi fa yu'ta bi qadri ajri mithlu. Nah, amil adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan zakat ini. Apakah dia sebagai penjemput zakat? Karena zakat ini bisa didatangin orang. Artinya kita tidak menunggu. Kalau kita kebiasaan kita kan amil, kita duduk di rumah nunggu, di masjid nunggu orang datang. Nah, dia bisa juga menjemput. Kenapa? Ada ayat yang berkaitan dengan zakat ini dijemput. Khudh min amwali shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki biha. Ambil, disuruh, ada kata perintah di sana. Makanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang-orang yang tak mau membayar zakat, bahkan didatangi, dijemput zakat itu, supaya orang itu mau bayar zakat. Jadi orang yang bekerja, yang menyumbangkan tenaganya untuk mengumpulkan zakat, kemudian menjaganya dan menulisnya, apa semuanya, itu termasuk amil. Tapi amil ini yang dimasukkan di sini adalah amil yang tidak diberikan gaji bulanan. Amil yang tidak diberikan gaji bulanan, tidak ada gaji, maka dia mendapatkan hak juga dari zakat. Kemudian yang keempat, mu'allafatu qulubuhum wal mu'allafatu qulubuhum. Siapa itu mu'allaf? Ada 4 di sini dijelaskan. Mu'allaf ada 4. Yang pertama, dhaiful iman alladhi aslama hadithan. Imannya masih lemah. Kenapa? Karena dia baru masuk Islam. Itu mu'allaf yang pertama. Fa yu'ta minha liyuqawwiya islamun. Diberikan zakat ke mu'allaf yang baru masuk Islam ini karena supaya menguatkan keimanannya, menguatkan keislamannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mu'allaf man aslama walahu syarafa fi qaumihi. Dia baru masuk Islam, tetapi dia ada apa namanya, derajatnya di masyarakat, itu termasuk orang yang disegani, gitu ya. Ada di kaumnya, misalnya disegani di kaumnya. Wa yatawaqqa' bi'ita'ihi minaz zakah islam ghairuhu minal kuffar. Nah, dia baru masuk Islam. Kemudian ada sahabat Nabi dulu, satu orang, dia pemimpin ketika Nabi baru hijrah ke Madinah. Dia pemimpin satu kaum di Madinah pada waktu itu, masuk Islam. Maka orang yang seperti ini masuk kategori mu'allaf yang kedua. Dia punya
wibawa dan derajat yang tinggi di kaumnya sebagai pemimpin kaum, kemudian diberikan zakat sama itu supaya apa? Supaya pengikut-pengikutnya di kaumnya itu ikut sama-sama masuk Islam. Itu jenis mu'allaf yang kedua. Man aslama walahu syarfu qaumi. Kemudian yang ketiga, muslim qawiyul iman. Dia seorang muslim, kuat imannya. Wa yatawaqqa bi'ita'ihi ay yakfina syarru min wara'ihi minal kuffar. Nah, dia kuat imannya, tapi kita kasih dia zakat supaya dia bisa mendakwahi orang-orang kafir. Nah, karena orang yang mendakwahi orang-orang kafir ini kan kalau kuat imannya tak kuat, bisa dia tertarik sama, bisa keluar dari Islam. Maka dia juga termasuk mu'allaf yang berhak untuk menerima zakat. Yang ketiga. Yang keempat, may yakfina syarru mani'uz zakah. Mu'allaf yang keempat juga adalah orang yang tidak mau bayar zakat. Orang yang tidak mau bayar zakat ini seperti sejarah yang tadi kita sampaikan, Abu Bakar As-Siddiq sampai memerangi orang bayar zakat. Nah, mu'allaf ada juga yang tugasnya untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat ini. Sama dengan orang yang berdakwah di orang-orang kafir yang kuat imannya, tapi ini dia mengajak ataupun menyeru orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Dia pun berhak untuk menerima zakat. Kemudian warriqab. Yang kelima wafir riqab. Riqab ini wa al-mukatib. Yu'ta minaz zakati ma yasta'inu bihi ala ada'i nujumil kitabah. Yukhallisa minar riq wa innama yu'ta bisyurut. Ini yang memerdekakan budak. Jadi riqab itu sekarang memang perbudakan sudah tidak ada, tapi perlu kita ketahui juga berkaitan dengan memerdekakan budak ini ada syarat-syaratnya. Antakuna kitabatuhu sahihah wa ayyakuna musliman wa alla yakuna indahu wafa bima alaihi min dainil kitabah wa alla yakuna mukatiban li nafsil muzakki. Nah, orang yang memerdekakan budak ini yang pertama adalah benar-benar dia memerdekakan budak, kemudian dia seorang muslim dan dia tidak punya hutang. Untuk memerdekakan budak dia tidak boleh berhutang. Artinya dari dari hartanya sendiri. Biasa kalau orang zaman dulu itu orang mau memerdekakan budak itu orang kaya. Dibeli budak itu, habis itu dimerdekakan. Ini tidak boleh berhutang dia. Kemudian gharim. Yang keenam al-gharimin. Gharimin juga jamak ya. Mufradnya sendirinya gharim. Gharim siapa dia? Al-mudin ataupun orang yang berhutang. Madi. Ada 3 orang yang berhutang di sini. Yang pertama, mudinun li islah bainal mutakhasimain fayu'ta minha walau ghaniyan. Nah, orang yang berhutang karena apa? Karena dia mau menyelesaikan
orang yang bertikai. Ada dua orang yang bertikai, kemudian dia memberikan berhutang untuk menyelesaikan orang yang bertikai tadi. Menyelesaikan orang yang bertikai, walaupun orang ini kaya. Dia termasuk dalam kategori gharim, yaitu orang berhutang. Yang kedua, jenis kedua, man istadana fi maslahah nafsahu liyusrifa fi mubah atau ghairi mubah bi syarti ayyatu. Siapa yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya, kemarin kita bahas kemaslahatan diri ini, kemaslahatan keluarga, macam-macam ya. Biasanya kalau orang berhutang itu karena untuk kemaslahatan dirinya, bisa saja untuk sekolah, untuk sekolah anak dan lain sebagainya. Itu termasuk kemaslahatan diri. Ataupun tidak punya pekerjaan, dia berhutang untuk makannya misalnya. Ini juga termasuk dalam kategori orang yang berhutang yang bisa mendapatkan zakat, berhak untuk mendapatkan zakat. Yang ketiga, man alaihi dain, siapa yang punya hutang bisabab dhaman li ghairihi. Dia punya hutang karena apa? Karena dia menjamin orang. Dia menjamin orang. Wa kana mu'assiran huwa wal madmun idza kana dhaman bi idni. Fa in tabarra'a huwa bid dhaman biduni idn al madmun yu'ta mata a'sar huwa walau aysar al madmun wa yu'tal gharib fil qismain al akhirain man hajiza anhu min ad-dain bi khilaf al qism awwal fa yu'ta minha walau ghaniyan. Nah, orang ini walaupun dia kaya tadi, sama dengan orang yang berhutang karena dia mau menyelesaikan antara dua orang yang sedang bertengkar ataupun berseberangan. Nah, ini dia menjamin orang. Dia keluarkan uang, dia berhutang karena dia mau menjamin seseorang. Biasa kalau menjamin seseorang ini, orang yang dia jamin ini mungkin karena ada masalah, kan? Nah, jadi dia boleh. Nah, dari mana kita lihat yang orang yang berhutang ini kategorinya bisa kita masukkan, karena kita jarang nih membagi zakat ini kepada orang-orang yang berhutang. Kalau mau dihitung-hitung mungkin paling banyak di antara kita orang berhutang daripada orang fakir dan miskin ya. Baik, ini yang nomor 6. Kemudian yang ketujuh, yang berhak menerima zakat adalah fi sabilillah. Nah, ini kita kemarin bahas juga fi sabilillah tapi tidak terlalu terperinci. Huwa al-mujahid al-mutatawwi' lil ghazwi. Nah, ini orang yang berjihad, yang dia memang berjihad untuk berperang. Wa laisa lahu nasib minal mukhassisatul lil ghuzah fid diwan. Wa yu'ta minha ma yahtaju ilaihi dhihaban wa iyaban wa iqamah walau ghaniyan. Walaupun dia kaya, dia mau berangkat perang, tapi dia tidak dibayar oleh misalnya pemerintah lah, gitu kan? Nah, ataupun ada organisasi yang mau membiayai pergi berperang misalnya. Nah, tapi kalau dia tidak mendapatkan itu, tidak ada biaya dia pergi, boleh diberikan dihaban wa iyaban, dia punya keperluan pergi dan sampai dia pulang. Fi sabilillah. Wa yu'ta minha ma yahtaju ilaihi dihaban wa iyaban wa iqamah walau ghaniyan. Termasuklah akomodasi walaupun dia kaya. Kama tu'talahu nafaqah miyamunahu wa kiswatuhu wa qimah silah wa fars. Begitu juga apa yang dia butuhkan untuk berperang, pedang ataupun senjata, kendaraannya. Kalau di sini dibilang kudanya. Kalau zaman dulu berperang seperti itu kan.
wa yuhayya lahu ma yahmilu mata'ahu wa zadahu illam yu'tad hamluha. Nah, ini memang mayoritas ulama sepakat termasuk mazhab Syafi'i mengatakan fisabilillah itu orang benar-benar mau berperang, medan perang. Nah, cuman ada sebahagian kecil yang mengatakan, kemarin kita bahas bahwasanya fisabilillah ini orang yang mengurusi yayasan Islam misalnya, mengurusi anak-anak yatim, mengurusi masjid, nah itu termasuk fisabilillah. Ataupun juga orang-orang yang belajar atau anak-anak belajar, santri-santri belajar agama, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fisabilillah. Yang ini berdasarkan dalil itu, siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka dia dalam keadaan fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya, artinya sampai dia selesai. Nah, itu disebut fisabilillah juga. Nah, tapi mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan fisabilillah itu adalah orang yang pergi berperang. Nah, sekarang kita sudah tak ada lagi nih berperang, susah. Kamu pergi ke Irak sana ya, Palestina, Palestina yang masih ada perang. Kalau Irak perangnya sama ISIS pula ya. Nah, ini fisabilillah. Kemudian terakhir Ibnu Sabil. Siapa dia Ibnu Sabil? Yang kedelapan yang berhak menerima zakat adalah Ibnu Sabil, yaitu al-musafir min baladiz zakah awil mar biha fayu'ta minha ma yusiluhu li maqsadihi. Nah, kemarin kita bahas juga masalah musafir, orang yang melakukan perjalanan, yaitu musafir dari negara ataupun tempat yang mengeluarkan zakat, ataupun dia melewati tempat orang yang bayar zakat tadi, yang menerima zakat tadi, dia melewati itu, boleh dia diberikan. Aw limalihi in kana lahu mal bi syarti ay yakuna muhtajan hina safar awil murur wa an la yakuna 'asiyan bi safarihi. Apa keperluan dia ketika dia mau melakukan perjalanan, misalnya kehabisan ongkos, ataupun yang paling penting adalah la yakunu 'asiyan bi safarihi, tidak tujuan safarnya, perjalanannya untuk maksiat. Kalau perjalanan untuk maksiat maka dia tidak dapat menerima zakat. Wa ayyakuna safaruhu li ghardi sahih syar'an. Tujuan dia melakukan perjalanan adalah tujuan yang baik sesuai syariat. Wa yushtaratu fi akhdhi zakah min hadhihi al-asnaf at-thamaniyah ziyada 'ala syurut al-khassah li kulli sarfin syurut khamsah. Nah, ini berkaitan dengan Ibnu Sabil. Nah, adapun disebutkan juga di sini ada syarat-syarat kalau menurut Imam Syafi'i, di antaranya adalah syarat-syarat untuk menerima zakat yang 5 selain daripada yang mu'alaf tadi kan, sama orang yang memerdekakan budak, yaitu pertama harus Islam. Kalau yang baru merdeka benar-benar merdeka. Kemudian yang ketiga, la yakuna min Bani Hashim wala Bani Al-Muttalib. Tidak boleh orang menerima zakat itu dari Bani Hashim sama Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib itu keturunannya Rasulullah SAW. Jadi yang keturunan Rasulullah SAW, para habaib itu tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh menerima zakat. Dan memang Rasulullah SAW tidak pernah mau menerima zakat, tetapi menerima hadiah. Rasulullah pernah menerima hadiah, tetapi tidak mau menerima zakat. Demikian mungkin berkaitan dengan yang berhak menerima zakat, asnaf 8 tadi, perinciannya jelas. Sekali lagi, semoga kita termasuk orang yang memberi. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Orang yang memberi itu, kata Rasulullah SAW, adalah al-munfik, orang yang berinfak, orang yang muzaki, orang yang mengeluarkan zakat.
Al-yadul sufla, tangan di bawah, as-sa'il, orang yang minta-minta. Artinya orang yang menerima zakat. Menerima zakat pun sebenarnya walaupun dia tidak minta-minta, tetapi tadi walaupun ada termasuk orang kaya yang berhutang karena dia mau menyelesaikannya, itu boleh. Nah, artinya juga tidaklah aib ketika menjadi orang-orang yang termasuk yang berhak menerima zakat. Yang penting dia tidak minta-minta. Permasalahannya ini kan minta-minta. Kemarin kita katakan belum apa-apa udah datang proposal. Proposalnya apa? Bangga dengan punya predikat untuk minta-minta menjadi yang berhak menerima zakat. Seharusnya kita harus bangga menjadi orang yang muzaki, orang yang membayar zakat. Demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas setelah ini, diskusi. Semoga bermanfaat. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.